Selamat malam, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yohanes Christophorus Mau, NIM 2019-520063. Pada kesempatan ini saya akan presentasi materi tentang ekonomi teknik. Yang pertama, pengertian ekonomi teknik. Ekonomi teknik adalah penentuan kelayakan alternatif investasi berdasarkan kriteria ekonomi yang fokus pada aspek finansial dengan mempertimbangkan faktor-faktor teknis. Yang berikut, konsep dasar analisis ekonomi teknik. Konsep dasar analisis ekonomi teknik terdiri atas dua bagian, yaitu proses pengambilan keputusan dan ongkos dalam ekonomi teknik. Berikut, step rasional decision making process. Yang pertama, mengenal permasalahan. Kedua, definisikan tujuan. 3. Kumpulkan data yang relevan. 4. Identifikasi alternatif yang memungkinkan. 5. Seleksi kriteria untuk mempertimbangkan alternatif terbaik. 6. Modelkan hubungan antara kriteria, data, dan alternatif. 7. Prediksi hasil dari semua alternatif. 8. Pilih alternatif terbaik. Berikut laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi rentang waktu dalam proses dalam laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Berikut isi laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Kedua, laporan laba rugi. Ketiga, arus kas atau cash flow. 4. Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktivitas aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Kelima, laporan operasional. Laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan. 6. Catatan atas laporan keuangan. 7. Laporan perubahan saldo anggaran lebih laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo pelaporan. Fungsi laporan keuangan sebagai alat untuk komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Yang berikut, cash flow dan depresiasi. Cash flow adalah suatu laporan keuangan dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan dalam satu periode. Fungsi dari cash flow secara umum yaitu melihat aliran uang yang terjadi pada berbagai waktu. Berikut, depresiasi. Depresiasi adalah penurunan atau penyusutan nilai pasar, penurunan nilai pakai atau kegunaan, penurunan alokasi kos fungsi, waktu, kegunaan, dan umur. Metode depresiasi. Yang pertama, metode garis lurus. Kedua, metode keseimbangan menurun. Ketiga, metode jumlah angka tahun. 4. Metode unit produksi. Yang berikut, future value dan present value. Future value adalah metode perhitungan pada sebuah nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat bunga pada nilai uang tersebut setiap periode selama jangka waktu tertentu. Present value merupakan besarnya jumlah nilai uang pada awal periode
singkat tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima dalam beberapa periode yang akan datang. Yang berikut MPV IRR Method. A. Pengertian studi kelayakan. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. B. Aspek finansial. Aspek keuangan merupakan muara dari semua aspek semua keuangan, implikasi dari seluruh program proyek yang harus diperhitungkan. C. Net present value. Net present value merupakan metode yang menghitung selisih antara manfaat atau penerimaan dengan biaya atau pengeluaran. D. Internal rate of return. Internal rate of return IRR merupakan suatu tingkat bunga yang menunjukkan NPF sama dengan jumlah seluruh investasi proyek. Dengan kata lain, dapat juga disebut sebagai suatu tingkat suku bunga yang menghasilkan NPF sama dengan. Yang berikut bunga. Tingkat bunga adalah rasio dari bunga yang dibayarkan terhadap induk dalam suatu periode waktu dan biasanya dinyatakan dalam presentasi dari induk. Rumus tingkat bunga sama dengan bunga yang dinyatakan per unit waktu kali 100% bagi induk. Jenis bunga, yang pertama bunga biasa atau sederhana, yang kedua bunga majemuk atau berlipat. Tabel bunga, rumus-rumus bunga tersebut yang ada tanda kurung disebut faktor bunga yang nilainya dapat dicari dalam tabel bunga dengan harga suku bunga I dan periode N yang sesuai. Yang berikut inflasi dan deflasi. Satu, pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. 2. Sebab timbulnya inflasi. A. Jumlah uang yang beredar terlalu berlebihan sehingga melebihi keuntungan. B. Tradisi masyarakat yang bersifat konsumtif sering mengimpor barang. C. Terjadinya bencana alam. D. Terjadinya defisit pada APBN. E. Terjadinya ekspansi kredit. F. Terjadinya demo atau pemberontakan. G. Pengenaan pajak pada konsumen. H. Kenaikan harga APBN. 3. Pengertian deflasi. Deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. 4. Sebab timbulnya deflasi. A. Menurunnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. B. Naiknya jumlah barang di pasar. Berikut time value of money. Dalam menganalisis nilai waktu uang, khususnya nilai sekarang, present value, kita membutuhkan informasi suku bunga R. Suku bunga yang dipakai dalam analisis tergantung pada asumsi tentang tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi yang dilakukannya, atau opportunity cost atau biaya kesempatan. Apabila dana yang tersedia digunakan pada kepentingan yang berbeda. Bunga atau interest adalah suatu hasil yang diterima dari uang yang diinvestasikannya. Compound interest adalah bunga yang diterima dari investasi yang berasal bunga suatu investasi sebelumnya. Discounting adalah proses menghitung nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan diterima atau dibayar di masa mendatang.
Anuitas dan annuity adalah suatu penerimaan atau pembayaran sejumlah uang yang tetap untuk suatu periode waktu tertentu. Yang berikut BCR analisis. Pertama, benefit cost ratio adalah perbandingan nilai ekuivalen semua manfaat terhadap nilai ekuivalen semua nilai. Yang kedua, dua kriteria pengambilan keputusan alternatif berdasarkan nilai B per C yang diperoleh berdasarkan hasil atau biaya yang ditimbulkan, yaitu analisis terhadap alternatif tunggal dan BCR dengan incremental. Yang ketiga, tiga parameter yang sering dipakai dalam analisis manfaat dan biaya, yaitu 1. Perbandingan manfaat dan biaya. 2. Selisih manfaat dan biaya. 3. Pengembalian. Yang berikut analisis sensitivitas. Sensitivity analysis merupakan suatu pengujian dari suatu keputusan, misalnya keputusan investasi, untuk mencari seberapa besar ketidaktepatan penggunaan suatu asumsi yang dapat ditoleransi tanpa mengakibatkan tidak berlakunya keputusan tersebut. Sensitivity analysis tujuannya adalah untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisa proyek jika ada sesuatu kesalahan atau perubahan dalam dasar perhitungan biaya atau benefit. Dalam sensitivity analysis, setiap kemungkinan itu harus dicoba, yang berarti bahwa tiap kali harus diadakan analisis kembali. Ini perlu sekali karena analisa proyek didasarkan pada proyeksi yang mengandung banyak ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Cara melakukan analisis sensitivitas yaitu kita memilih sejumlah nilai yang dengan nilai tersebut kita melakukan perubahan terhadap masalah yang dianggap penting pada analisis proyek dan kemudian menentukan pengaruh perubahan tersebut terhadap daya tarik proyek, dan sejumlah nilai tersebut berdasarkan data yang tersedia. Sekian presentasi materi dari ekonomi teknik. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat malam, salam sejahtera.